Ya, Ade Armando mencurigai dan mengatakan bahwa yang teriak "hu" kepada keluarga Joko Widodo adalah fraksi PDIP. Ya, mereka kecewa dikarenakan PDIP gagal masuk kabinet dikarenakan Gibran dan Kaisang ya. Dan inilah Ade Armando. Anda mungkin sudah dengar berita bahwa Gibran dan Kaisang disoraki ketika hadir di acara pelantikan presiden di gedung MPR. Saya sangat menduga yang berteriak mengejek keluarga Jokowi itu adalah anggota DPR dari PDIP. PDIP itu kan partai terbesar. Ada 110 wakil PDIP duduk di parlemen. Jadi kalau mereka kompak berseru, suaranya ya pasti nyaring terdengar. Memang ada sih media yang mengarang bahwa yang berteriak itu mayoritas anggota DPR. Misalnya suara.com. Judulnya aja gini. Disoraki satu gedung MPR. Kaisang cengengesan, wajah risih Kahiyang Ayu dan suami disorot. Bayangkan, Suara.com menggambarkan bahwa Kaisang disoraki satu gedung MPR. Satu gedung MPR loh. Tapi kalau kita lihat langsung rekaman videonya, tentu kita tahu Suara.com itu mengarang bebas. Wartawan Suara.com itu gagal membedakan fakta dan imajinasi. Yang teriak itu banyak, tapi nggak mayoritas lah. Seperti saya katakan, saya duga aktor yang menyuarakan ejekan adalah para anggota DPR dari PDIP. Ini bukan sembarang dugaan. Saya rasa para anggota DPR lain tidak ada untungnya mengejek Gibran, Kaisang, dan juga Bobi Nasution, dan bahkan Pak Jokowi yang juga menyaksikan acara. Apa untungnya Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PKS menyudutkan Gibran dan keluarganya itu? Mungkin Nasdem juga punya alasan, tapi saya duga para anggota Nasdem nggak senorak itulah. Sebelum lebih jauh, saya mau komentari lagi pemberitaan Suara.com. Media ini pantas masuk dalam kategori jurnalistik buruk. Ya, itulah Ade Armando yang mengatakan bahwa sponsor atau yang menyoraki teriakan "hu" kepada keluarga Jokowi, yakni Kaisang, kemudian ada istri daripada Bobi Nasution, Kahiyang Ayu, adalah orang-orang PDIP. Ya, digembar-gemborkan di berita Suara.com bahwa seluruh fraksi di DPR menyoraki Kaisang. Namun demikian pada kenyataannya mungkinlah secara logika itulah Ade Armando yang mengatakan hal itu. Kalau menurut saya betul bahwa itu adalah fraksi PDIP yang kecewa kepada keluarga Joko Widodo. Selain Suara.com yang mengabarkan teriakan "hu" oleh fraksi PDIP di gedung DPR adalah dari Tempo. Dan Tempo mengatakan teriakan "hu" ketika kamera menyorot keluarga Jokowi di pelantikan Prabowo Subianto. Ya, di sini ada Kaisang dan ada Kahiyang Ayu. Dan kita dengarkan teriakan "hu" itu. Sebelumnya berkali-kali fraksi PDIP termasuk daripada FX Rudiatmoko yang merupakan wakil wali kota Surakarta pada saat Pak Jokowi menjadi wali kota, tak segan-segan menghina dan menghujat Ibu Iriana Joko Widodo. Maka wajar saja akhlak daripada orang PDIP itu ya sungguh keterlaluan di dalam menghina keluarga Joko Widodo. Nah, lagi jadi sasaran tembak karena soal politik Pilpres 2024. Lu mertuanya meninggal aja nggak ngelayat kok. Adalah kader sekaligus ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo yang ngungkit masalah keluarga Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. FX Rudiatmo menyebut Ibu Iriana mengaku kecewa lantaran Presiden Jokowi dicap sebagai petugas partai oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Belum berhenti di situ, Rudi juga menyinggung ketidakhadiran Ibu Iriana saat pemakaman Ibunda Presiden Jokowi, Sujiatmi. Bahkan sampai tahlilan pun nggak nampak. Mertuanya Pak Bu Iriana, ibunya Pak Jokowi meninggal dunia aja nggak melayat kok. Sampai tahlilan terakhir 1000 hari nggak hadir kok. Bukan kali ini aja loh ibu negara diserang. Sebelumnya, majalah Tempo juga menyebut Ibu Iriana sebagai sutradara majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo.
Menanggapinya, Gibran mengaku heran dengan pernyataan FX Rudi. Gibran malah mengaku tak pernah mendengar ucapan ibunya yang kecewa karena Presiden Jokowi dicap petugas partai. Gibran juga nanggepin soal ibunya yang tak datang saat meninggalnya ibunda Presiden Jokowi sekaligus neneknya, Sujiatmi. Gibran menganggapnya sebagai gosip belaka dan tak perlu diurusin. Kriukers, apa komentarmu? Ya luar biasa ya, fitnahan dan ya boleh dikata adalah merupakan ujian daripada keluarga Pak Jokowi yang begitu sangat gencar sekali di dalam menebatkan serangan-serangan dari para teman-temannya yang akhirnya menjadi musuh ya, seperti Pak FX Rudiatmoko ini ya. Maka orang besarlah yang akan mendapatkan serangan-serangan itu. Kalau orang kecil mah tidak perlu diserang ya. Ya, mulut FX Rudiatmoko memang luar biasa ya, seorang pria dan seorang ayah ya, seorang ketua pimpinan partai, namun mulutnya sungguh kayak mulut ember ya. Karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi Dina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa dengan Bu Iriana. Kok Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Long mertuanya meninggal aja nggak ngelayat kok. Itu loh. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama. Mertuanya Pak Bu Iriana, ibunya Pak Jokowi meninggal dunia aja nggak melayat kok, sampai tahlilan terakhir 1000 hari nggak hadir kok. Nah itu hal yang menurut saya ya ngapain sakit hati wong Mbak Mega di pret itu ya wajar bagi saya. Pret gitu. Sebelumnya kader PDP yang lain Ripka Ciptaning juga menghina Pak Joko Widodo, bahkan mengatakan sudah salah obat. Demikian kata Ripka Ciptaning, kita dengarkan kalau nggak ada sama-sama. reformasi seperti saya tadi bilang, nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Nah, tidak ada kebebasan pers, dulu pers dibelenggu itu. Dibelenggu katanya. Ini teman-teman pers, makanya kalau Bu Mega suka marah-marah sama pers, ingat juga tuh, dulu kan kasus 27 Juli itu ada kebebasan pers. Cabut di fungsi ABRI. Sekarang di fungsi ABRI mau dikembalikan lagi. Bahkan lebih binal. Apa tuh, kalau anak binal kan lebih nakal, lebih biadab lah. Jadi nanti pasti Pak Sekjen marah sama saya kalau ntar nya lawan Jokowi, pasti jangan Mbak Ning. Kayaknya kita udah gregetan banget ya, masih Jokowi kurang ajar emang ada. Masa kita bilang kalau aku nggak apa-apa deh, pers bilang gitu, gue mah udah tanggung dari dulu yang masalah 65, Mbak Ning apalah komunis apa, udah tanggung, udah bilangnya kata Ripka Ciptaning. Pak Jokowi memang kurang ajar. Loh, rapat di Komisi 9 kan saya bilang siapa pembisik terakhir Jokowi, bilang sama Jokowi, kan aku bilang itu. Nggak apa-apa, emang Jokowi udah lupa salah minum obat apa bagaimana ya. Itulah penghinaan kader PDIP Ripka Ciptaning kepada Presiden Joko Widodo, dikatakan sebagai orang yang salah minum obat, katanya begitu ya. Parah ya. Ya, Ripka Ciptaning juga mengatakan kalau Pak Jokowi adalah anjing kapitalis. Sungguh keterlaluan ya. Sekarang juga begitu, jangan sebut nama, soal nanti ada yang ketelepasan. Jokowi anjing kapitalis, jangan salahin kita. Namanya masa ya kan, kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit. Sungguh keterlaluan hujatan kepada keluarga Joko Widodo, apalagi kepada Pak Jokowi adalah seorang presiden yang dicintai rakyatnya. Bahkan sampai lengser pun rakyat masih cinta kepada presiden mantan Presiden Pak Joko Widodo. Apalagi sekarang Gibran dengan gerak cepatnya di dalam membangun negara ini. Maka penyebutan Jokowi adalah kambing anjing kapitalis, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat keterlaluan.